Dipun mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita bika lan kita milai majelis kula panjenengan sedaya dalu menika kanthi wawasan basmalah ugi selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kemawon kanthi wawasan basmalah lan salat menika kula tansah nambah barokah wontenipun majelis kula panjenengan ing dalu menika insyaallah. Salajengipun monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala dene menapa dalu menika kula panjenengan taksih pinaringan sehat, pinaringan wekdal sehingga saged makempal, saged bermuwajahah wonten ing menika majelis kanthi kawontenan sehat insyaallah. Mugi-mugi kanthi raos syukur kula panjenengan Allah tansah nambah nikmatipun dumateng kula panjenengan insyaallah. Lan ugi kagem kula panjenengan saha keluarga ingkang wonten ing dalem, putra putri saha sedaya keluarga mugi-mugi tansah pinaringan sehat, pinaringan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kiat iman Islam kagem sedaya menika kala wau. Monggo kita wasaken lan kita nyuwun dumateng Allah barokah surah Al-Fatihah. Liridallahu wa lisafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalu menika wektalipun kajian bab tafsir Imam Ibnu Katsir. Insyaallah dalu menika Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Kalau ngimpun ayat pertama nggih, Alif Lam Mim insyaallah. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan ayat yang kedua yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal penting yang dibahas oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, beliau membahas tentang kalimat dzalika, dzalikal kitab terutama nggih, dzalikal kitab. Menurut Imam Juraij rahimahullah, beliau berkata bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, dzalikal kitabu atau kitab Al-Qur'an ini, yaitu inilah kitab. Demikian juga yang dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Suddi, Muqattil bin Hayyan, Zaid bin Aslam dan Ibnu Juraij bahwa kata dzalika yang dalam bahasa Indonesia itu dimaknai dengan ini. Ya. Jadi dzalikal kitabu itu kalau diterjemahkan secara langsung itu adalah kitab itu. Ya, tapi maksudnya dari ini adalah kitab ini. Jadi dzalika itu diartikan dengan ini. Padahal kalau dalam bahasa Arab dzalika itu artinya itu dalam bahasa Indonesia.
Kalau ini itu adalah hadi. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah merupakan kebiasaan atau kebiasaan. Ya, kebiasaan. Orang-orang Arab itu suka menggantikan makna antara dua isim isyarah atau penunjuk, kata tunjuk. Ya, jadi ini adalah isim isyarah adalah kata ganti tunjuk. Ya, atau kata tunjuk yaitu antara dzalika yang artinya itu dan hadza yang artinya ini. Ya. Sehingga mereka suka, orang-orang Arab itu suka menggunakan salah satunya dengan makna yang lain. Jadi dzalika yang biasanya artinya adalah itu digunakan juga dengan dzalika diartikan dengan ini. Bisa ditangkap nggih, Pak nggih? Jadi kata dzalikal kitab dalam ayat ini artinya adalah dzalika itu diartikan dengan ini. Jadi kitab ini. Yang dimaksud dengan kitab ini adalah Al-Qur'an. Al-Bukhari meriwayatkan pendapat tersebut dari Muammar bin Al-Muthanna dari Abu Ubaidah. Az-Zamakhsyari berkata, dzalika menunjuk kepada alif lam mim seperti firman Allah Azza wa Jalla di ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la faridu wala bikrun awanum baina dzalik, yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Jadi dzalik di sini diterjemahkan dengan itu. Kalau di kitab di ayat yang kedua tadi, dzalika diterjemahkan dengan ini. Di ayat yang lain ada yang hampir sama, ya, yang bunyinya adalah dzalika. Di dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10, Allah berfirman, dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Nah, ini diartikan dengan itu. Di ayat yang lain, Quran surah Ghafir ayat 62, Allah berfirman, dzalikumullah, yang demikian itu adalah Allah. Dan ayat-ayat lainnya yang semisal, yang menunjukkan kepada yang telah disebutkan, yaitu bahwa kata dzalika dan hadza itu kadang digunakan oleh orang-orang Arab dengan makna yang berbeda. Nah, kemudian dzalika itu atau ini itu menunjuk kepada apa? Ada yang berpendapat kepada alif lam mim tadi, ada yang menunjuk kepada Al-Qur'an, ya. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa itu menunjuk kepada Al-Quran secara utuh yang telah dijanjikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Atau bisa juga menunjuk kepada kitab yang lain, yaitu Taurat, Injil, atau yang semisalnya menurut pendapat beberapa imam. Namun pendapat ini banyak dianggap lemah oleh para ulama. Jadi pendapat yang menganggap dzalika itu menunjuk kepada kitab selain Al-Quran, itu adalah pendapat yang lemah. Jadi Alkitab yang dimaksud dalam ayat kedua ini adalah Al-Quran itu sendiri. Dan orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dzalikal kitabu atau kitab Al-Quran ini itu menunjuk kepada Taurat dan Injil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, maka itu telah memaksakan diri dengan apa yang tidak diketahuinya atau pendapat yang lemah tadi. Jadi para ulama sepakat secara umum bahwa dzalikal kitab atau kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, itu yang pertama terkait dengan
kata tunjuk atau kata penunjuk dzalika yang menunjuk kepada Alkitab. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir memfokuskan pembahasannya kepada kalimat ar-raib. Dzalikal kitabu la raiba fih. Di situ ada ar-raib atau keraguan. Nah, jadi ar-raib itu artinya adalah keraguan. Imam As-Sudi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang la raiba fih. Ada kalimat di situ la raiba fih yang artinya tidak ada keraguan padanya. Pada apa? Pada dzalikal kitab tadi. Yaitu tidak ada keraguan pada Al-Qur'an. Jadi maksudnya adalah la raiba fi itu tidak ada keraguan padanya. Nya di sini adalah Al-Qur'an yang ditunjuk dengan dzalikal kitab tadi. Abu Darda, Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Malik, Nafi Maula Ibnu Umar, Atta, Abu Al-Aliyah, Rabi bin Anas, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi, Qatadah dan Ismail bin Abu Khalid mengatakan hal yang sama. Jadi la raiba fi artinya tidak ada keraguan pada kitab Al-Qur'an. Sedangkan maksud dari kalimat kitab ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya bahwa ia turun dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Alif lam mim. Turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Rabb semesta alam. Ini ada dalam Quran surah As-Sajdah. Ya, Quran surah yang ke-32 ayat yang kedua. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Rabb semesta alam. Sebagian ulama berkata, ungkapan ini adalah berita bahwa Tanzil kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin itu adalah ungkapan berita bahwa turunnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya adalah dari Rabb semesta alam. Akan tetapi selain ini adalah ungkapan berita, ini juga memiliki arti larangan. Maksudnya adalah kita umat manusia ini dilarang ya. Atau dalam bahasanya adalah janganlah kalian meragukannya. Meragukan Al-Quran, meragukan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Rabb semesta alam, meragukan tentang isinya, tentang segala sesuatu terkait Al-Quran itu, maka itu adalah sebuah larangan. Jadi kita tidak boleh ragu terhadapnya. Walaupun dalam ayat ini adalah berupa ungkapan. Dzalikal kitabu la raiba fih atau tanzilul kitabi la raiba fih mir rabbil alamin. Itu adalah mengandung makna larangan agar kita tidak meragukannya. Sedangkan di antara para ahli qiraah ada yang berhenti atau wakaf pada firman Allah. Kalau kita buka Al-Quran ada tanda titik 3. Ada tanda titik 3 dan ketika ada tanda itu di dalam Al-Quran pasti, sekali lagi pasti ada jejer 2. Jadi kalau ada tanda titik 3 di dalam Al-Quran pasti ada 2. Artinya kita boleh
berhenti atau kita berhenti di salah satunya. Ya, kita berhenti di salah satunya. Sedangkan dalam ayat kedua dari surah Al-Baqarah ini, tanda titik tiganya ada di atas huruf ba. La raiba, di atasnya ada tanda titik tiga. Fihi, di atasnya ada tanda titik tiga. Maka kita boleh atau kita berhenti di salah satunya. Lazimnya kita pasti membacanya adalah Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita mengambil yang belakang, titik tiga yang belakang. Tetapi ada sebagian ahli qiraah yang mengambil di depan. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Bolehkah? Boleh. Tapi kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi kalau diterjemahkan Dzalikal kitabu la raib, itu artinya adalah bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan. Kalimatnya menjadi begitu. Dan dimulai lagi pada firman Allah, fihi hudal lil muttaqin. Padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Tetapi kemudian waqaf pada firman Allah yaitu la raib, tidak ada keraguan. Ya. Ini lebih utama pada ayat yang disebutkan. Karena kata huda menjadi sifat untuk Al-Quran, dan itu memiliki makna yang lebih kuat dari kata huda dalam fihi huda. Secara susunan bahasa Arab bisa dibaca marfu. Nah, kemudian hidayah atau petunjuk itu dikhususkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Di sini ada, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk. Qul huwallazi amanu hudaw wa shifa, dan penawar bagi orang-orang mukmin. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan, sedangkan Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Jadi menurut Imam Ibnu Katsir, menurut beliau lebih utama berhenti pada kalimat la raib. Nah, tapi kita biasanya membacanya la raiba fihi, tidak ada keraguan fihi padanya. Nah, itu pilihan dan kebiasaan ya. Jadi menurut saya hampir sama. Yang penting kita tahu kaidah membacanya dan kita boleh memilih ya, memilihnya. Nah, kemudian yang penting di sini yang perlu kita fahami bersama, setelah kata tunjuk dzalika tadi, kemudian ar-raib yang artinya keraguan, maka ada kalimat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini yang kemudian dibahas agak panjang oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi yang bisa atau yang bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran ini
hanyalah orang-orang mukmin saja. Jadi yang dapat mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim hanya orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Fussilat tadi dan juga Quran surah Al-Isra ayat 82. Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Quran ini hanya bisa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karena pada hakikatnya Al-Quran sendiri adalah petunjuk, akan tetapi petunjuk tersebut tidak akan didapatkan kecuali hanya oleh orang-orang yang baik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam Quran surah Yunus, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudau wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi banyak ayat yang menunjukkan, menjelaskan tentang Al-Quran itu adalah obat dan sekaligus petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Imam As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan dari Marrah bin Al-Hamdani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah cahaya atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud adalah petunjuk dari kesesatan. Sedangkan Sa'id bin Jubair berkata, penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu maksudnya Al-Quran ya. Dia adalah petunjuk dari kesesatan, dia adalah penjelasan bagi orang-orang yang bertakwa, dan semua pendapat tersebut adalah benar. Diriwayatkan Rasulullah SAW dari para sahabat Rasulullah SAW tentang hudalil muttaqin, maksudnya orang-orang yang beriman. Jadi al-muttaqin di sini adalah orang-orang yang beriman. Lantas penjelasan lebih detail dari Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa di sini? Maksudnya mereka yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berhati-hati agar tidak mendapatkan siksaan Allah Azza wa Jalla dengan cara meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang mereka ketahui dari petunjuk, dan mereka mengharapkan rahmatnya dengan cara membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ciri orang yang bertakwa yang dimaksud akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, itu adalah orang yang berhati-hati agar tidak mendapatkan siksaan Allah dengan cara meninggalkan larangannya. Dan larangannya itu mereka ketahui dari Al-Quran itu sendiri. Dan mereka melakukannya hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara membenarkan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ar-Ra'uq meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini adalah salah satu sahabat Nabi, Ibnu Abbas ini, bahwa lil muttaqin, mereka yang bertakwa, maksudnya adalah
orang-orang beriman yang menjauhkan kemusyrikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhkan kemusyrikan, menyekutukan Allah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari seseorang dari Hasan Al-Basri bahwa maksud dari firman Allah lil muttaqin, mereka yang bertakwa adalah mereka menjauhkan atau orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah haramkan dan mengerjakan yang diwajibkan Allah kepada mereka. Jadi inilah pengertian yang sering disampaikan kepada kita, bahwa takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada sebuah riwayat bahwa dia berkata, lil muttaqin, atau mereka yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla sebutkan sifatnya dalam ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah yang ketiga. Nah, kemudian ada salah satu riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, sebuah hadis yang derajatnya hasan gharib. Bunyinya la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran bima bihil ba'su. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat orang-orang yang bertakwa hingga ia meninggalkan sesuatu yang tidak haram karena kehati-hatiannya terhadap sesuatu yang haram. Jadi derajat ketakwaan itu kehati-hatiannya sampai seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi. Jadi seseorang itu baru akan mencapai derajat takwa dengan ukuran meninggalkan sesuatu yang tidak haram atau sesuatu yang boleh, ya, mubah atau yang halal, karena kekhawatiran, ya, karena kehati-hatiannya terhadap sesuatu yang haram, supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Itu adalah derajat yang mencapai derajat takwa. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim rahimahullah, dari Abu Afif, ia mendengar Mu'adz bin Jabal berkata, pada hari kiamat orang-orang tertahan di satu tempat. Lalu ada yang menyeru, manakah orang-orang yang bertakwa? Lalu mereka berdiri di sisi Allah yang Maha Pengasih secara langsung tanpa ada apapun yang menghalangi mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Aku di sini adalah Abu Afif berkata, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Mu'adz menjawab, kaum yang menjauhi syirik, penyembahan berhala, ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka mereka menuju surga. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah yang memiliki ciri-ciri ini. Sedangkan al-huda atau petunjuk terkadang dimaknai umum, dan yang dimaksud adalah keimanan yang bersemayam di dalam hati. Dan keimanan ini tidak ada yang menciptakan kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi.
Di ayat yang lain, laisa 'alaika hudahum, bukankah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Di ayat yang berikutnya, may yudlilillahu fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 186. Di ayat yang lain, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-17. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Quran surah Asy-Syura ayat 52. Innama anta mungdzir wa likulli qaumin had, sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Ar-Ra'd ayat yang ke-7. Berikutnya, wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda, dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta atau kesesatan daripada petunjuk. Quran surah Fussilat yang ke-17. Dan wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. Quran surah Al-Balad ayat yang ke-10. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, huda atau al-huda atau petunjuk ini kadang dimaknai umum, ya, kadang juga dimaknai secara khusus. Dan hudal lil muttaqin di dalam ayat kedua dari Quran surah Al-Baqarah itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk di sini artinya adalah cahaya, jalan terang, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauhkan seseorang dari perbuatan syirik, dari perbuatan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu hudan atau al-huda, petunjuk. Dalam banyak ayat tadi sudah dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Sedangkan al-muttaqin atau itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, asal kata takwa adalah at-tawaqi, artinya menjauhi. Menjauhi apa? Menjauhi apa yang tidak disukai. Karena itu adalah asalnya. Sedangkan qawa berasal dari wiqayah, artinya perlindungan. Ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Jadi sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Kemudian sahabat Ubay menjawab. Jadi ketika sahabat Umar bertanya, apakah itu takwa? Sahabat Ubay menjawab, tidakkah kamu pernah melewati jalan yang berduri? Jadi jawabannya dikembalikan dalam bentuk pertanyaan. Kalau bahasa kita, takwa kuwi apa toh? Nah. Kemudian Ubay menjawab, tidakkah kamu pernah melewati jalan yang berduri? Ketika kita melewati jalan yang berduri itu, tentu kita pernah melewatinya. Dan Umar pun menjawab, tentu saja, gitu. Saya pernah melewatinya. Kemudian Ubay berkata lagi, apa yang kamu lakukan? Jadi pertanyaan lagi, kalau kita sedang melewati jalan yang berduri atau jalan yang terjal penuh batu dan lubang yang berbahaya, apa yang kita lakukan? Maka Umar menjawab, aku akan berhati-hati. Nah, karena jalan itu nggak dilewati, harus dilewati, tetapi yang dilakukan adalah berhati-hati. Ubay berkata, itulah takwa.
Jadi takwa itu adalah satu bentuk kehati-hatian agar kita tidak sampai melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari ayat yang kedua ini, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, Imam Ibnu Katsir menjelaskannya dengan panjang lebar tadi dan menukil beberapa pendapat para sahabat dan mengambil beberapa ayat yang lain menjelaskan tentang makna dzalika yang biasanya diartikan itu, kemudian dalam ayat ini diartikan dengan ini. Ya, kemudian Alkitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Ar-raib atau keraguan itu adalah keraguan yang tidak boleh ada dalam diri kita terhadap Al-Quran. Atau Al-Quran itu sendiri tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, karena dia adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian hudan atau al-huda atau petunjuk itu sendiri adalah kadang dimaknai umum, kadang dimaknai khusus. Dan huda atau petunjuk itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Nabi oleh Allah disampaikan, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Jadi beliau hanya menyampaikan berita, hanya menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak diberi hak untuk memberikan hudan, atau dalam bahasa kita sering kita sebut dengan hidayah. Sehingga salah satu orang yang sangat beliau kasihi, orang yang sangat dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah pamannya Abu Thalib, yang beliau adalah pembela, yang membela baginda Nabi mati-matian, yang merawat beliau dari kecil, mengasuhnya sampai dewasa, tetapi tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantaraan baginda Nabi. Jadi kesimpulannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, dan dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang ada keimanan di dalam dadanya, di dalam hatinya, kemudian dia menjaganya dengan baik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hanya mengharap rahmat dan balasannya di sisinya kelak. Mudah-mudahan iman yang ada dalam dada kita mampu kita jaga dengan baik, mendorong dan menggerakkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang muttaqin, yang akan mampu mengambil manfaat, yang akan mampu mengambil petunjuk dari Al-Quran itu sendiri untuk mengarahkan dan membimbing kehidupan kita sehingga mencapai kebahagiaan di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Dan insya Allah hari-hari ini kita terus berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di sisa-sisa bulan Sya'ban ini dalam kehidupan kami, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan yang akan datang. Karena di dalamnya begitu banyak amaliyah, begitu banyak pintu-pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan itu ibadah sunnah dihargai atau dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti melakukan ibadah yang hukumnya wajib di bulan yang lain. Dan ketika kita menjalankan ibadah yang wajib di dalam bulan Ramadan, kita dinilai oleh Allah seperti menjalankan 70 kali ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Itu kedudukan yang luar biasa. Dan di dalamnya ada
Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Mudah-mudahan dari sekarang kita berdoa kepada Allah agar kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar itu dalam kondisi kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam hari ini, satu ayat, mampu menjadi pencerah bagi kita dan menjadi bekalan kita, dan insya Allah menambah amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu Allah akan menguatkan keimanan di dalam dada kita, karena petunjuk itu huda atau petunjuk itu semata-mata hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan petunjuk yang sudah ada dalam dada kita dijaga sampai dengan akhir hayat kita istiqomah, sehingga kita ketika menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Sebelumnya untuk pekan depan kita sudah Ramadan. Seperti halnya kesepakatan kemarin, insya Allah kita geser pertemuannya menjadi hari Sabtu pagi habis subuh. Monggo nanti yang longgar bisa ikut untuk kita melanjutkan kajian kita. Kita tutup dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.